Perjalanan pendidikan nasional. Dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu sebelum kemerdekaan atau pendidikan pada zaman kolonial Belanda, dan sesudah kemerdekaan serta pendidikan abad 21. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga saat ini. Fakta sejarah menunjukkan bahwa terdapat banyak hal-hal yang menarik mengenai pendidikan. Di antaranya, pendidikan telah ada pada zaman kolonial dan mengalami perubahan serta perkembangan dari waktu ke waktu. Pendidikan pada zaman kolonial menjadi langkah awal menuju pentingnya pendidikan di Indonesia. Namun, pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan masih dibatasi hanya dengan orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Pendidikan sebelum kemerdekaan atau zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1854, para petinggi bupati menginisiasikan pendirian sekolah kabupaten. Pendidikan hanya difokuskan untuk mendidik para calon pegawai. Kemudian, di tahun yang sama, lahirnya Sekolah Bumi Putra. Sekolah Bumi Putra pada saat itu hanya terdiri dari 3 kelas. Pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Bumi Putra ditujukan untuk membantu perkembangan usaha dagang bangsa kolonial. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Pendidikan dan pengajaran saat itu hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemerintah bangsa kolonial. Pemerintah kolonial Belanda memberikan kelonggaran pada mudir calon dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Karena pada saat itu pendidikan hanya dikhususkan untuk kaum bangsawan saja. Dengan adanya politik etis yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, melahirkan kesempatan bagi para mantri atau dokter Jawa untuk memperoleh pendidikan, sehingga muncullah tokoh-tokoh dan organisasi pejuang kemerdekaan dalam bidang pendidikan seperti Raden Ajeng Kartini, Ki Hajar Dewantara, dan organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1908, berdirilah Budi Utomo, yang dimana merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para mahasiswa School Thought of Leading Fun in Lands Artsen atau disingkat STOFIA. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat dan harmonis, yang dimana pengajaran merupakan salah satu fokus organisasi ini. Selanjutnya, perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi hak perempuan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Hal tersebut dilandaskan pada pemikirannya tentang kehidupan kaum wanita pribumi yang tertinggal dan tidak memiliki kesetaraan hak dengan kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Pada tahun 1903, Raden Ajeng Kartini dan adiknya Rukmini mendirikan sekolah pertama untuk perempuan pribumi di pendopo Kabupaten Rembang. Kemudian pada tahun 1912, Yayasan Kartini van Deventer mendirikan sekolah wanita pertama di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya yang dinamakan Sekolah Kartini atau Kartini School. Tahun 1920, timbulnya cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru yang seakan-akan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Keinginan untuk merdekanya nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang menjadi pokok sistem pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta.
Taman Siswa lahir sebagai pintu bagi pendidikan di Indonesia dalam rangka perubahan pendidikan dan pengajaran. Taman Siswa lahir sebagai jiwa rakyat untuk bebas dan merdeka. Dari sini kita lihat bahwa saat itu terdapat keinginan bangkit dari keterbatasan dalam pendidikan dan adanya keinginan merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara membentuk pendidikan Indonesia untuk pribumi melalui Taman Siswa karena pendidikan yang dilakukan saat itu oleh kolonial Belanda hanya bertujuan untuk menyiapkan pamong praja atau pegawai pemerintah yang dimana akhirnya akan melahirkan kesenjangan sosial dan akar dari kelompok elit akan menjadi kelompok superior dalam tatanan sosial di Indonesia. Implementasinya, Ki Hajar Dewantara membentuk Taman Siswa di mana tidak ada perbedaan antara priai atau bangsawan dengan bangsa pribumi. Pendidikan yang memerdekakan sudah ada sejak zaman dahulu. Sesuai dengan konsep Bapak Ki Hajar Dewantara, menurut beliau, pendidikan adalah daya dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti dan kekuatan batin, pikiran, intelektualitas, dan jasmani anak-anak. Kemerdekaan bangsa tidak cukup dengan kemerdekaan politik, tetapi harus berarti pula kesanggupan dan kemampuan untuk mewujudkan kemerdekaan kebudayaan bangsa. Pendidikan tidak hanya mengembangkan diri dari yang tidak bisa menjadi bisa atau yang tidak memiliki ilmu menjadi berilmu. Akan tetapi, pendidikan juga harus mengedepankan budi pekerti dan adab kemanusiaan yang berbudi luhur. Perjalanan pendidikan sesudah kemerdekaan pada masa Orde Lama. Terdapat 3 sistem pendidikan saat itu. Yang pertama adalah rencana pelajaran terurai pada tahun 1952, rencana pendidikan 1964, dan rencana pelajaran 1974. Rencana pelajaran terurai 1952 dimulai dengan sistem satu guru, yang dimana mata pelajaran berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa. Karena merinci setiap pelajaran, kreativitas guru menjadi terbatasi. Rencana pelajaran 1964 berfokuskan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Rencana pelajaran 1964 menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan pada masa Orde Baru ditandai dengan berubahnya beberapa kurikulum dalam sistem pendidikan, mulai dari kurikulum 1968 hingga kurikulum 1994. Kurikulum 1968 bersifat politis demi pembentukan manusia Pancasila sejati. Materi pembelajaran berupa kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Materi pembelajaran berupa kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Materinya bersifat teoritis, tidak terkait dengan permasalahan faktual. Jumlah jam pelajaran berjumlah 37 jam per minggu. Kemudian kurikulum 1975 membentuk manusia Indonesia untuk membangun nasional di berbagai bidang. Kemudian kurikulum 1975 bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia untuk pembangunan nasional di berbagai bidang. Materi, metode, dan tujuan pelajarannya diperinci, dimulai dari sistem penilaian tiap akhir semester, serta penjurusan kelas IPA, IPS, dan bahasa. Kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengenal metode cara belajar siswa aktif, di mana ditujukan untuk proses keahlian untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Kurikulum 1994 menggunakan sistem caturwulan, yang dimana berorientasi pada penguasaan materi dan jumlah jam pelajarannya pada saat itu berjumlah 42 jam per minggu.
Perjalanan pendidikan pada era reformasi atau abad 21, di mana ditandai dengan perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan. Dari kurikulum berbasis kompetensi 2004 hingga kurikulum merdeka. Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 berorientasi pada hasil kompetensi siswa. Sentralisasi pendidikan, kurikulum disusun oleh pusat. Jumlah jam pelajaran 31 jam untuk sekolah dasar, 34 jam untuk sekolah menengah pertama, dan 36 jam untuk sekolah menengah atas. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 merupakan desentralisasi pendidikan, silabusnya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP berpusat pada potensi, kebutuhan, dan lingkungan peserta didik. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum 2013 berisi keseimbangan pengetahuan sikap dan keterampilan. Terdapat pendekatan saintifik dalam pelajarannya, serta sikap dan perilaku masuk ke dalam aspek penilaian dalam kurikulum ini. Jumlah jam pelajaran yang direncanakan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Saat ini pemerintah telah menetapkan kurikulum baru yang menggantikan kurikulum K13 yang dinamakan kurikulum merdeka. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti negara-negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Pendidikan Indonesia telah mengalami perubahan model dan sistem pembelajaran. Perubahan tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tantangan zaman dan berharap perbaikan yang berkelanjutan, sehingga pendidikan benar-benar menjadi sarana untuk membentuk pribadi yang berkarakter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.